Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan salam Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Hadirin sidang jamaah sholat zuhur ya Allah. Pertama, mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita selalu berhadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Islamik, seluruh PKM pada masjid, guru-guru kami yang telah berhadir dalam kesempatan yang sangat ini. Istimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sebenarnya sebagaimana kata dengan berumali bersambut sebagai orang yang bahwa yang berahmati Allah tadi disampaikan oleh Rasulullah tentang masalah hadis. Ini saya kira masalah hadis itu ada jadwal ke depan nanti ya. Kita bahas di depan nanti. Untuk hari ini karena hadis ada jadwal khusus nanti sekitar 18 Ramadan. Hari ini kita bahas tentang masalah kaifiyat salat berjamaah. Ini penting karena semua kita melakukan salat berjamaah dalam satu hari itu bukan 5 kali berjamaah, tambah tarawih 6, tambah witir 7. Yang kita harapkan fadilah 27. Semua yang kita kejar, habis minyak Honda, habis minyak motor, habis dapat hilaf, ibu peruh, pada pelung kena, dah harapkan pahala 27. Itu fadilah. Fadilah itu sebenarnya tidak akan kita dapatkan kalau tidak ada atau kalau tidak benar kaifiatnya, kalau tidak benar tata caranya, kalau tidak benar metodanya. Maka kadang-kadang sebuah kebaikan tidak kita dapatkan hasil kalau metodanya tidak baik. Padahal perbuatan itu baik, salat berjamaah, tapi metodanya tidak baik, caranya tidak baik, sistemnya tidak baik, atau manajemennya tidak baik, cara operasionalnya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Maka jangan dalam kepala kita yang kita harapkan hanya 27, tapi metodanya salah, hasilnya 0 itu. Hasilnya tetap 0, sama di SPBU itu. Kalau kita SME-nya, Bapak ini mulai dari 0 terus tiap hari 0, tidak ada hasil itu. Maka apapun yang kita kerjakan itu tetap harus ada caranya, metodanya, sistemnya. Kalau enggak ada hasil itu. Kaifiyat salat berjamaah ini pertama cara berdiri. Kalau kita makmum sendirian, kita biasa kita musafir berdua, yang satu kita sorong ke depan imam, kita makmum, kita sendiri kita. Kalau kita sendiri, berdirinya di posisi kanan imam. Jangan berdiri di belakang imam.
ini kita lihat di lapangan ada yang berdiri, kadang-kadang dia sendiri berdiri langsung di belakang imam. Yang anehnya lagi ada yang berdiri sebelah kiri imam. Itu dua-duanya itu salah. Berdiri di belakang imam salah, berdiri di sebelah kiri imam juga salah. Yang benar berdirinya sebelah kanan imam. Jadi kalau kita berdiri di belakang imam atau berdiri sebelah kiri imam, apa konsekuensinya? Konsekuensinya makruh. Konsekuensinya makruh. Jadi kalau makruh itu apa hasilnya? Kalau makruh itu fatafutu fadilatul jamaah, maka luputlah fadilah salat berjamaah, tidak ada pahala. Kita harapkan tadi pada 27 ternyata tidak ada itu. Pahala 27 itu tidak ada itu. Jadi hasilnya 0 itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita yang makmum sering kita lihat orang buru 27. Kita yang makmum di saat imam melakukan taharrum, artinya imam melakukan takbiratul ihram, kita yang makmum jangan taharrum bersamaan dengan taharrumnya imam. Ini sering kita lihat. Imam A, dia makmum A. Imam A, dia A. Bahkan kadang-kadang imam baru angkat berdiri dengannya, dia sudah A, mendahului imam dalam takbiratul ihram. Kalau taharrumnya takbiratul ihram, si makmum bersamaan dengan imam, atau si makmum itu mendahului imam. Imam baru begini, makmum sudah mendahului imam. Itulah tan'aqidu salat, tidak terangkat salat. Jadi jangankan pahala 27 bersemayam nah. Tak harap benar 27 ternyata semayam. La tan'aqidu salat, tidak terangkat salat. Jadi bagaimana dengan hadis umpamanya? Kan ada hadis itu, barang siapa yang sempat taharrum bersama imam 40 yauman, selama 40 hari, bara'ah minan nar, bebas ia daripada neraka, bara'ah nifaq, terbebas ia daripada sifat munafik. Itu bagaimana itu? Karena fadilah taharrum bersama imam itu sangat besar fadilahnya itu. Sangat besar fadilahnya itu. Teringat dalam sebuah riwayat, ini fadilah taharrum, nanti baru kita lihat bagaimana konsekuensi hukumnya. Pada suatu hari, sahabat Nabi itu pulang berniaga dari negeri Syam itu, sampai ke Madinah. Kemudian dia punya unta itu, di atas pundak unta itu ada barang-barang niagaan itu. Kemudian bahasanya parkir unta-unta itu semuanya. Banyak untanya sampai 100 ekor. Akhirnya dia masbuk satu rakaat. Masbuk, tak sempat taharrum bersama. Kemudian selesai salat, ditanyakan, disampaikan pada Rasul, ya Rasul, tadi saya masbuk. Saya sangat menyesal Rasul dengan kejadian ini. Saya tadi masbuk, saya sangat menyesal Rasul. Kalau seandainya 100 ekor unta itu saya berikan, atau saya sedekahkan, apakah tergantikan masbuk saya tadi? Dijawab Rasulullah, tidak. Tertau pohon dah bila kejo kena tubuk, matubuk penuh. Tabahana gadah pahala penuh, anak menumpuk pahala berharap. Dijawab Rasulullah, tidak. Kalau seandainya 100 ekor unta bersama barang-barang yang ada di atas unta itu, bagaimana? Apakah tergantikan Rasulullah? Dijawab Rasulullah, tidak. Tertuh unta, barang-barang yang ada turun unta, mantu menunjuk Quran Rasulullah bersedekah. Pun tergantikan masbuk yang mana? Tidak, dijawab Rasulullah.
Dilanjutkan oleh Rasulullah, seandainya langit dan bumi bersama isinya diserahkan, tetap tidak tergantikan. Begitu besarnya pahala kalau sempat taharrum bersama. Jadi bagaimana maksud hadis itu? Apakah kita harus bersamaan takbiratul ihram bersama imam? Atau apakah kita boleh mendahului imam? Tetap tidak boleh. Bagaimana? Ba'da, maksud daripada hadis itu ditafsirkan. Ini ayat tafsiriyah. Artinya ini ayat tafsiriyah. Ini ditafsirkan makna taharrum tadi bersama imam. Artinya ba'da taharrum imam, sesudah takbiratul ihram imam. Setelah imam takbiratul ihram, kita lakukan takbiratul ihram, bukan bersamaan, apalagi mendahului imam. Jadi kapan kita mau melakukan takbiratul ihram? Artinya ba'da taharrum imam, sesudah takbiratul ihram imam. Ini yang pertama. Ada juga penafsiran yang lain. Maksudnya barang siapa yang sempat taharrum bersama imam arba'ina yauman, selama 40 hari bebas dia daripada neraka dan daripada sifat munafik. Ada juga yang menjelaskan dalam penjelasan yang lain, artinya selama 40 hari dia tidak pernah masbuk. Selama 40 hari tidak pernah masbuk. Dalam syarah yang lain dijelaskan, selama 40 hari dia sempat rukuk bersama imam. Di rakaat pertama sempat rukuk, artinya dihitung rakaatnya selama 40 hari. Tidak perlu lagi tambah rakaat setelah salam imam selama 40 hari. Nah, itu mungkin yang paling minimal. Tapi yang maksimalnya setelah taharrum imam. Jadi ini cara kaifiyah berjamaah. Kalau salah-salah yang kita lakukan, jangankan pahala 27 bersemayam Allah. Maknanya seandainya kita lakukan taharrum bersama imam selama 40 hari kejadian, atau mendahului imam, apa kejadiannya? Selama 40 hari tidak ada salat. Ini bukan bebas daripada neraka, bebas daripada syurga, mutlak neraka. Mutlak huruf dan semayam, benarlah bahasa. Artinya baik dalil buku robrih lampak. Maka fadilah-fadilah itu penting. Tapi kaifiat tentang tata cara untuk mendapatkan fadilah itu jauh lebih penting daripada fadilah itu sendiri. Karena kalau tidak ada teori yang benar, kaifiat yang benar, tata cara yang benar, metode yang benar, hasil itu juga nol nanti. Maka jangan hanya yang kita harapkan itu fadilah. Yang kedua kita yang masbuk, sering ini yang saya sampaikan ini fakta di lapangan. Karena tadi kita lihat ada orang yang juga taharrum bersama imam dan berada bersama dengan imam. Ada juga kita lihat fakta di lapangan, ini kita sampaikan fakta-fakta saja. Orang masbuk kan sering kadang-kadang berdiri di samping kita. Dia sudah kita tahu dia itu masbuk, terlambat. Dia masbuk. Imam sudah rukuk. Karena dia mengingat Fatihahnya sudah dibaca sampai 5 ayat, kan tinggal 2 ayat lagi Fatihah. Dia baca Fatihah itu, dia sempurna Fatihah. Tiba-tiba imam sami Allahu liman hamidah, tidak. Tapi dia selesaikan Fatihah itu, kemudian baru turun dia. Ini salah. Salah ini. Kenapa kita menyelesaikan Fatihah? Kita kan masbuk. Apa arti masbuk? Orang yang tidak sempurna membaca Fatihah sebelum imam rukuk. Artinya tidak cukup waktu untuk menyempurnakan Fatihah sebelum imam rukuk. Itu masbuk. Kemudian dia menyelesaikan Fatihah, imamnya tiba-tiba sami Allahu liman hamidah. Setelah itu dia turun rukuk. Yang anehnya, kemudian imam salam, dia juga salam. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia juga ikut salam. Alasannya Fatihah tadi sudah sempurna. Padahal kalau si masbuk yang tidak sempat rukuk bersama imam, bahasa yang lebih detailnya, si masbuk yang tidak sempat menetap ukuran qadar tumanninah dalam rukuk bersama imam, lagha rakaatnya masbuk, tidak ada rakaat itu. Kenapa dia salam bersama imam?
Betapa banyak orang yang salah bersama imam dengan masbuk, kemudian dia sempurnakan pada tidak rukuk bersama imam. Imam sallallahu alaihi wasallam baru dia turun. Berarti kalau imam salat zuhurnya 4 dia 3. Imam salat zuhurnya maghrib 3 dia 2. Imam salat subuhnya 2 dia 1. Nah syariat yang tu buat rakaat. Zuhur 2 rakaat, maghrib 2 rakaat dalam syariat. Dalam syariat. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena kita itu masbuk. Masbuk. Maka kalau masbuk, apa yang sempat kita baca. Apakah bismillah atau 2 ayat atau 3 ayat atau 5 ayat. Kalau memang imam sudah rukuk, tidak diperintahkan kepada kita untuk menyempurnakan Fatihah itu. Makanya kalau imam sudah rukuk, kita rukuk aja itu. Rukuk aja. Tidak jadi masalah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, fakta juga kita lihat di lapangan si muafiq. Apa arti si muafiq? Lawan daripada si masbuk. Lawan daripada si masbuk itu si muafiq itu. Si muafiq. Si muafiq artinya orang yang secara adat dia bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imam rukuk. Tapi karena ada satu dan lain hal. Apa satu dan lain hal? Imam terlalu cepat. Contoh salat tarawih. Dia rencana baca Fatihah, selesai Fatihah imam. Dia baca Fatihah. Ternyata imam selesai Fatihah tidak memberikan peluang bagi semua untuk baca Fatihah. Langsung baca ayat selanjutnya. Ayat yang dibaca selanjutnya pun inna ataina. Bayangkan. Inna ataina 3 ayat. Fatihah 7. Bagaimana kita blender Fatihah itu supaya bisa kita baca dalam waktu orang lain membaca 3 ayat, kita 7. Kita blender Fatihah. Kita baca. Kamu kejamun menang sampai Fatihah demi membuang baca ayat tanai kamu. Lihat Fatihah ikut. Wala dhalin. Pak ida ke deh. Haida ke saya tidak mau pedang ke ketipak ke deh. Yang tahu begahnya katanya. Yang tahu begah katanya nya. Ada kata pelaku 7 keturunan yang salah. Fatihah itu rukun qauli. Fatihah itu jumlah hurufnya jelas. Dalam kita yang Abdul Talib ini disebutkan jumlah hurufnya. Jelas itu. Satu huruf ditambah, satu huruf dikurangi, batalah salatmu, batal salat. Bak yang pedang, hanya ada pedang, pada je semayang. Atau satu huruf kita ganti. Yang seharusnya huruf itu apa? Huruf ha, kita baca ha, tetap bermasalah. Dia tak blender Fatihah ini. Malah tadi kepukul fikirnya dia berdimon wah tak blender disebut. Dia malam tak blender. Salah. Maka Presiden Iran itu dulu, itu Ahmadinejad. Apa katanya itu dalam sebuah orasinya itu? Penting itu. Sebuah kesalahan yang diulang-ulang sampai 1000 kali di tengah-tengah masyarakat itu akan menjadi sebuah kebenaran nantinya. Dalam pandangan masyarakat. Artinya anak dan cucu kita dianggap itu sebuah kebenaran, padahal itu sebuah kesalahan. Kenapa mereka menganggap sebuah kebenaran? Karena setelah diulang-ulang sampai 1000 kali. Ada kata, ada ulang, ada salahnya, ada kata, tapi kayaknya yang betul. Bedanya kita salah. Maka saya teorinya bukan seperti itu. Teori saya itu jangan membenarkan yang biasa, tapi coba biasakan yang benar. Walaupun kadang-kadang ada pelaku yang benar itu dianggap salah, tetap harus kita lakukan. Tapi yang salah sudah biasa dilakukan itu dianggap benar. Kadang-kadang masyarakat sampai bentrok untuk menyelesaikan itu. Tetap harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Memang untuk membongkar kejahilan itu susah. Harus ada insiden kadang-kadang. Tetap. Karena itu sebuah kejahilan. Jadi kalau kita muafiq, imam terlalu cepat, kita makmum
lambat dengan kondisi tadi. Atau dengan kondisi lain, kita memang lambat kejadian, lambat bacaan. Bisa saja stroke, bisa saja sakit, atau keras lidah, atau memang kita lambat sekali bacaannya. Imam terlalu cepat. Di saat imam sudah rukuk, apakah kita harus rukuk yang belum selesai Fatihah? Kita tidak boleh rukuk, kita bukan masbuk. Kita itu muafik. Tidak boleh rukuk. Kita itu muafik, bukan masbuk. Jadi bagaimana terus baca Fatihah? Itu dianggap makmum seperti itu, makmum itu autor namanya. Makmum itu autor. Sama seperti makmum yang lupa baca Fatihah itu. Itu autor dianggap. Imam sudah rukuk, dia teruskan Fatihahnya. Sudah lewat satu rukuk. Imam i'tidal, dia belum selesai Fatihah, lanjutkan Fatihahnya, sudah lewat 2 rukun. Imam sudah sujud pertama, dia belum selesai Fatihah, sudah lewat 3 rukun. Imam sudah duduk antara 2 sujud, dia belum selesai Fatihah, lanjutkan Fatihahnya, sudah lewat 4 rukun. Imam sudah sujud yang kedua, dia belum selesai Fatihah, lanjutkan Fatihahnya, sudah lewat 5 rukun. Dalam teorinya, si makmum yang autor tadi, dengan kondisi seperti itu, dia muafik, tapi dia autor. Dengan kondisi yang seperti itu, boleh membiarkan imam lewat ke depan, selama tidak lewat daripada 3 rukun yang panjang. Selama tidak lewat heboh rukun yang panjang. Imam tak lewat 50 rukun, imam sudah berada pada posisi sujud yang kedua. Sekarang potong dulu rukun pendek. I'tidal rukun pendek dengan berapa? 4. Duduk antara 2 sujud rukun pendek dengan berapa? 3. Selama imam masih pada posisi sujud yang kedua, berarti belum lewat. Imam dalam lebih di atas 3 rukun, belum lewat, masih dalam posisi 3 rukun. Tapi kalau imam sudah menggerakkan kepalanya dari sujud yang kedua, ini berarti imam telah melewati 3 rukun secara sempurna. Ini tidak lagi ditolerir. Kalau imam sudah menggerakkan kepalanya dari sajadah, dari sujud kedua, kita umpamanya belum selesai Fatihah, tinggalkan Fatihah dan tinggalkan tertib nafsi. Apa tertib nafsi? Rukuk, i'tidal, semua tinggalkan. Kemana arah kita? Kita makmum, wajib, utama, imam. Gabungkan diri dengan imam. Kemana posisi imam? Kalau imam tasyahud akhir, kita tasyahud akhir. Kalau imam gerakan selanjutnya, kita gerakan selanjutnya. Nanti imam dulu tasyahud akhir. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Fasayati birakaatin, datangkan 1 rakaat lagi. Ba'da salam imam, sesudah salam imam. Udah tambah 2 rakaat itu. Kita rakaat bulan ini lagi hidup. Hanabi Fatihah. Surah 1. Yang kedua, kalau imam sudah bangkit dari sujud kedua, kita anggap sikit lagi Fatihah, kita teruskan Fatihahnya. Imam sudah bangkit dari sujud kedua, berarti telah lewat daripada 3 rukun yang panjang. Batalah salatuhu, batal mayaknya kena lagi ditolerir. Walaupun bedanya undang makmum motor, tetap tidak lagi ditolerir. Karena tidak lewat daripada level rukun yang panjang. Batalah salatuhu, batal mayaknya. Beda dengan yang tidak autor. Beda dengan yang tidak autor. Contoh tidak autor, salat zuhur ini atau asar. Kita makmum habis Fatihah mungkin membaca ayat amanah Rasulullah kepanjang ayatnya. Imam rukun, kita tidak rukun, menyelesaikan ayat itu. Kemudian imam i'tidal, kita belum selesai ayat itu, kita selesaikan. Begitu imam turun dari i'tidal kepada sujud, berarti jelas imam telah lewat ke depan 2 rukun. Fi'laini, 2 rukun. Fi'li, mutawaliyaini, yang beriring-iringan keduanya 2 rukun. Sengaja kita biarkan lewat. Kenapa sengaja? Membaca ayat itu sunnah. Sedangkan kita mamu wajib utama imam, tinggalkan ayat. Sebenarnya itu, kalau imam sudah rukun, kita tidak kita tinggalkan. Kita habiskan ayat itu salah. Ayat itu hukumnya sunnah. Ikuti imam punya wajib. Sengaja kita biarkan imam
lewat 2 rukun dalam kondisi kita tidak hadir, batalah salatuhu, batal salat kita. Ini juga sering kejadian. Kita fikir rumah kata taleh rundang samping lu, hang ruku-ruku eleh kepabe hang benar Rasulullah nyekal taleh talak. Taleh nampak, talak nampak. Ada pernah dekat taleh tu punya gudang di samping lu ada imam berruku, dia hang ruku eleh kepabe hang benar Rasulullah. Pabe, tapi muka ke tidak anak-anak pabe, ibu terima baru pabe. Kalau orang workop, yang khawatir yang ke saleh, yang buat yang salah. Ini beberapa. Kemudian dalam kondisi yang lain, umpamanya kita sering salat tarawih itu. Salat tarawihnya ini menyukai ulama malam, apalagi tro makanan makan he tauro anak tempat istirahatnya tempat tarawih berarti lagi tupir ronda pengau. Dengar-dengar memang tahu nak. Mata memang juga dengar. Yang lagi ada tunggu itu huruf, yang dua, yang yang belakang kunya dengar-dengar bangun naik juga deh. Yang penting hadir pada dalam majlis ilmu. Karena para siapa yang hadir dalam majlis ilmu sama seperti dia salah sunat 100 rakaat. Dalam riwayat yang lain sama seperti dia salah sunat 1000 rakaat. Tak masalah, yang penting hadir. Ku dengar tidak dua, tidak ada, tidak berapa banyak kadang-kadang kelak kedua jenuh dah nampak. Yang penting ada. Balik betul. Kadang-kadang salat tarawih imam baca Fatihah, kita lalai mendengar Fatihah imam. Habis imam baca Fatihah, imam baca ayat, kita juga lalai mendengar imam baca ayat karena perasaan setengah sadar, maklum kerja berat. Tiba-tiba imam rukuk, baru teringat saya boleh baca Fatihah. Apakah boleh rukuk? Tidak boleh. Tidak boleh rukuk. Kita itu bukan masbuk itu. Tidak boleh rukuk itu. Kita bukan masbuk itu. Teringat boleh baca ayat, imam sudah rukuk, tetap baca. Sampai batas tadi sebelum imam bangkit dari sujud kedua harus selesai Fatihah. Kalau belum selesai, gabunglah diri dengan imam. Nanti setelah salam imam kita tambah 1 rakaat lagi. Atau bukan seperti itu. Imam rukuk, kita makmum juga rukuk. Setelah rukuk teringat, tinggal Fatihah jadi. Apakah kita boleh balik? Tidak boleh. Karena kita sudah rukuk bersama imam, tidak boleh. Jadi bagaimana saya tidak ada Fatihah? Apakah saya ada rakaat? Juga tidak. Terus gabung dengan imam kalau kita sudah rukuk bersama imam. Nanti salam imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa sayati bi rakaatin, datangkan 1 rakaat. Ba'da salam imam, sesudah salam imam. Sudah tamat 2 rakaat. Rakaat benar hendak